Aku tidak ingin bertukar pernikahan dengan adikku. Aku tidak akan menikah. Pergi! Aku tidak akan menikah ke pedesaan. Aku mohon, Ayah. Kenapa kamu tidak mau menikah? Sebagai ibu tirimu yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tidak bisa sia-sia. Jika kamu tidak menggantikan Euro, Anda menderita di desa Binhai, bagaimana Euro bisa menggantikanmu untuk menikah dengan keluarga Zhou yang kaya dan hidup mewah? Ayah, aku juga putri kandungmu. Cukup. Adikmu sudah lemah dan desa Binhai dekat laut dengan angin kencang. Bagaimana dia bisa bertahan hidup keras yang terpapar angin dan matahari? Bagaimana denganku? Benar, Kakak. Aku pasti akan menikah dengan keluarga Zhou untukmu. Dia akan menjadi nyonya muda yang baik dari keluarga kaya, tanpa membawa malu bagi keluarga Ji kita. Euro, apa kabarmu? Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah ke pedesaan dan menderita. Ayah, Ibu. Hari ini adalah hari aku menggantikan adikku untuk menikah dengan keluarga Zhou. Aku bisa menahan sedikit penyakit ini. Lihat, GQ. Euro sangat pengertian. Kalian berdua adalah putri kandungku. Aku sangat kecewa padamu. Cukup. Cepat. Masuk ke mobil, pergi dan menikah ke pedesaan dengan Patu. Aku tidak akan pergi. Mulai sekarang kamu tidak boleh kembali ke kota untuk menghindari mengganggu kehidupan pernikahan Euro. Tidak. Ayah, aku jelas-jelas putri kandungmu juga. Kenapa kamu selalu lebih menyukai Ji Euro yang licik itu? Sejak kita kecil, Akhirnya berhasil mengusir GQ. Euro, cepat perbaiki riasanmu. Mobil keluarga Zhou akan segera menjemputmu. Ji Qiu, aku akan hidup baik di kota untukmu. Sebagai wanita kaya. Kamu menangislah sepanjang jalan ke desa nelayan kecil itu, dan jadilah wanita desa. akhirnya terbebas dari keluarga busuk itu, di mana ayah tidak peduli dan ibu tiri tidak menyayangi. Rasa kebebasan, mulai sekarang aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Tanji Euro. Ibu, utang besar keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Istri pertama Ji Xiong, setelah kematiannya, bukankah dia meninggalkan warisan besar untuk keluarga Ji? Setelah kamu menikahi Ji Q, ambil uang keluarganya untuk menutupi kekurangan ini. Ya, aku hampir lupa. Aku punya perjanjian pernikahan dengan GQ. Ini ide yang bagus. Jadi keluarga Zhou hampir bangkrut. Ji Euro, selamat menikah dengan keluarga kaya impianmu yang hampir bangkrut. Apa yang terjadi? Tunggu. Apa yang terjadi? Tunggu. Tuan, kita belum sampai di desa Binhai. Kamu... Ibu tirimu hanya memberiku uang sedikit ini. Dia bilang uangnya habis, jadi mobil akan berhenti. Aku bisa menurunkanmu di mana saja. Apa? Dan koper ini juga sudah mereka kemasi 2 hari sebelumnya dan taruh di mobilku untukmu. Ambillah. Sepertinya mereka sudah lama berencana untuk mengusirku dari keluarga Ji. Pertama, ayo kita lihat orang seperti apa Jiang Ze itu. Aku tidak mengharapkan pria yang super tampan. Tidak apa-apa jika keluarganya miskin. Asalkan dia rajin dan pekerja keras, dan memiliki karakter yang baik, itu tidak masalah. Jadi kalian semua setuju kan? Nanti Ze akan membantumu dengan penjualan langsung. Jiang Ze, Kamu gaun pengantin? Kenapa kamu datang ke tepi laut? aku datang ke desa Binhai untuk menikahi Jiang Ze dari keluarga Jiang. Apakah kamu kenal dengannya? Apa?
Apa kamu bercanda? Di desa kami hari ini tidak ada yang mengadakan pernikahan. Lagi pula, Z tidak bisa menikah. Tidak ada pernikahan? Terima kasih kakak-kakak, karena telah membantu membangun rumah baruku. Semua industri di Binhai kita telah didorong olehmu. Zee, jangan sungkan dengan kami. Omong-omong, Za, apakah kamu sudah bertemu tunanganmu? Kudengar dia dibesarkan di kota sejak kecil. Apakah dia benar-benar rela menikah ke desa kita? Yewut dengan Nai Sering Semei. Di kota hari ini, seorang putri keluarga Ji juga menikah. Mungkinkah keluarga Ji yang sama? Ya, pacarmu juga bermarga Ji. Apakah ini benar-benar kebetulan? Mungkinkah ada saudari lain di keluarga Ji? Semuanya jangan khawatir. Pernikahan ini selalu diatur oleh saudariku. Semuanya cepat dan bantu aku membangun rumah baru ini. Jangan tunda pernikahan awal tahun depan. Ayo. Baik. Tidak. Silakan masuk. Ayah, tanggal pernikahan Ji Yuro dan Jiang Ze, bukannya hari ini? Kenapa kau berbohong padaku? Karena kau sudah ada di sini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Pernikahan Yuro dengan keluarga Jiang dijadwalkan awal tahun depan. Kenapa begitu? Karena pernikahanmu dengan keluarga Zhou adalah hari ini. Yuro akan menikah dengan Zhou Mingxuan menggantikanmu. Dan keluarga Zhou tidak tahu tentang pertukaran pernikahanmu. Agar Yuro menikah ke keluarga Zhou dengan lancar, kami harus mengirimmu ke pedesaan dulu. Kau takut aku akan membuat keributan di sana? Dan mempermalukan keluarga Ji, kan? Apa maksudmu? Meskipun kau jauh dari kami, kau tetap anggota keluarga Ji. Sudahlah. Aku hanya alat yang bisa kau buang sesuka hati. Tapi, mimpi Ji Yuro untuk menikah kaya akan segera hancur. Selain itu, ibuku bekerja keras seumur hidupnya, mengumpulkan harta, dan itu akan segera... Ji Xiong, berani-beraninya kau diam-diam memanggil GQ. Tutup telepon sekarang. Mulai sekarang putrimu hanyalah Yuro kami. Hubungan ayah anak kita berakhir di sini. Tahun-tahun keberpihakanmu akan segera dibalas karma. Jagalah baik-baik warisan yang ditinggalkan ibuku untukmu. Bisakah kau mengantarku mencari Jiang Ze? Ikut aku. Terima kasih. Ayah. Ibu. Kudengar. Keluarga Ji punya putri lain kan? Hari ini aku menikahi GQ. Kenapa dia tidak ada di sini? Dia sedang tidak enak badan. Aku takut dia akan merusak pernikahan kita. Cuma ya aku biarkan dia menunggu di rumah. Baiklah. Ibu, ayah. Ibuku memanggilku kemari. Untungnya Zhou Mingxuan tidak kenal Yuro kita dan Ji Qiu. Kalau tidak, pertukaran pernikahan ini tidak sakas perhisal. Benar. Yuro, besok aku akan mentransfer semua harta keluarga Ji kepadamu. Agar kau bisa bangga di keluarga Zhou dan menjadi nyonya kaya. Terima kasih, Waya. Dan berterima kasihlah pada GQ karena menggantikanku dan menikah ke pedesaan. Fang, apakah ini benar-benar jalan menuju desa Binhai? Kenapa aku merasa semakin jauh? Aku akan membawamu langsung ke Jiang Ze. Tunggu sebentar, aku akan suruh dia mengantarmu pulang. Hari sudah hampir gelap. Jiang Ze dan yang lain masih bekerja. Hidup mereka sangat sulit. Nanti kau turun dan tanyakan sendiri padanya.
Aku akan tinggal di sini dan menjaga barang bawaanmu. Cepat pergi. Silza sedang membantu warga menjual seafood hidup. Kau pergi dan periksa. Cepat pergi. Aku tidak pernah mengira pertama kali bertemu calon suamiku akan berada di tempat yang sepi begini. Jolza dan aku adalah teman kecil. Tidak ada yang bisa menyaingiku. Lagi pula kau tidak punya orang tua yang merawatmu. Jika kau dibuang ke laut, tidak akan ada yang mencarimu. Hujan di Binhai datang dan pergi sesukanya. Aku bertanya-tanya apakah rumah pernikahanku bisa selesai tahun ini. Untung kamu tidak pergi ke pantai hari ini, atau kamu akan terdampar di karang, itu akan buruk. Ya, ombaknya besar di sana sekarang. Jika seseorang ada di sana sekarang, pasti akan terseret ombak. Za, periksa apakah ini cukup. Kak, apa isinya? Aku baru saja mempersiapkan ini untuk Euro. Tapi keluarga Ji di kota adalah keluarga kaya. Aku tidak tahu apakah dia bisa menghargai ini. Kita jalani satu persatu. Pertunangan ini diatur oleh ibuku bertahun-tahun lalu. Kita bahkan belum bertemu. Jadi dalam beberapa hari ayo pergi ke kota, mengunjungi keluarga Ji dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Itu panggilan dari calon mertuamu? Bukankah tanggal pernikahan sudah dekat? Dia mungkin ingin membahas pernikahan. Tuan Ji, ada apa? Pada saat ini, putriku, GQ, seharusnya sudah tiba di rumahmu dan menjelaskan semuanya padamu, kan? Cikau, bukankah itu adik perempuan Yuru? Dia juga datang ke desa Binhai? Tuan Ji, apa maksudmu tadi? Kapan Cikyo datang ke rumah kami? Zhao Fangfang berani berbohong padaku. Cuacanya sangat buruk. Jika Jiang Ze berada di pantai, dia pasti sudah terseret ombak. Ponselku juga kehabisan baterai. Aku tidak tahu jalan ke desa Binhai. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa? Maksudmu, kau menikahkan Yuru dengan orang lain dan membiarkan putrimu yang lain, Jicu menggantikannya dalam pernikahan? Benar. Bagaimanapun, begitulah adanya. Yuro tidak mungkin menderita di pedesaan. Jadi, Jicu sudah datang ke desa kita dan sudah tiba sejak lama. Kak, di luar sangat gelap dan hujan deras. Kemana dia pergi? Tolong! Tolong aku. Tolong. Keluarga Jiangmu hanya miskin. Kalian orang kampung, jangan banyak pilih. Tapi, jika kakakmu tidak mau menikahi GQ, kirim saja dia pergi. Jangan pernah kirim dia kembali padaku. Baiklah, biarkan saja. Tunggu. Kak, aku harus keluar dan mencarinya karena aku khawatir dia dalam masalah. Dengan hujan deras seperti ini, kemana kau akan mencarinya? Cicu. Itu Zhao Fangfang. Za, Jiang Yun, aku baru saja mau pergi ke rumahmu untuk bermain. Kalian mau kemana? Saat kau kembali dari dermaga, apakah kau melihat seorang gadis? Semuran. Denganmu,
Apakah mereka sudah tahu tentang kejadian GQ itu? Bros ini Aku menemukannya di jalan. Za, ayo pergi ke rumahmu untuk bermain. Ini digunakan untuk pernikahan. Mungkinkah milik GQ? Cao Fang Fang. Apakah kau baru saja melihatnya? Di mana GQ? Di mana tepatnya dia? Pintu masuk desa Binhai. Di mana tepatnya? Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Tolong aku. Za, jangan marah. Aku akan mengantarmu mencarinya. Oke. Cepat. Jalan licin saat hujan. GQ tidak tahu jalan desa. Semoga tidak terjadi apa-apa padanya. Pergi sekarang. GQ. Di mana kau? GQ. GQ. Aku belum pernah melihat Zai begitu peduli pada siapapun sebanyak ini. Bukankah ini hanya perjodohan? Sen terlebih lagi dia datang sebagai pengganti mempelai. Dia pantas mati. GQ, di mana kau? Kak, kau baik-baik saja? Aku terkilir pergelangan kaki. Jangan khawatirkan aku. Cari GQ. Dia seorang gadis di tempat yang asing. Di daerah terpencil ini, dia pasti sangat ketakutan. Pergi. Bicara, kemana kau menipunya pergi? Aku benar-benar dia menipu GQ. Dia bilang dia ingin pertama-tama mengenal sekeliling denganku. Jadi aku mengajaknya berkeliling. Kau berbohong lagi. Zah, lepaskan aku. Sakit. Fang Fang, hari ini jika sesuatu terjadi pada GQ, kamu akan masuk penjara. Penjara? Cepat katakan yang sebenarnya. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Terakhir kali aku melihat GQ ada di sana. Kamu antar adikku pulang, dan aku akan pergi dengan Zhao Fang Fang untuk mencarinya. Zhao, kamu menyakitiku. Lihat semuanya, ada seseorang di pantai. Jichou? Hati-hati semuanya. Zah, jangan pergi. Ombak begitu tinggi di malam hari. Demi GQ, kau mempertaruhkan nyawamu. Karena dia sudah menikah ke keluarga Jiang, dia adalah salah satu dari kami keluarga Jiang. Lepaskan. Dia mengenakan gaun pengantin merah, jadi pasti itu GQ. Cicu. Dengan angin dan ombak yang begitu kencang, dia masih hidup. Meskipun kau beruntung, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya dariku. Cicu. Ternyata kau... Orang tuaku meninggal lebih awal, dan sekarang aku hanya seorang mahasiswa miskin. Bagaimana aku bisa mendapatkan 100.000 yuan untuk operasi adikku? Awas. Apakah kau ingin bunuh diri? Lagi pula aku tidak berguna hidup-hidup. Ada apa? Aku lihat kau kira-kira semuran denganku. Apakah pacarmu lari dengan pria lain? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluargaku sangat miskin. Gadis kota mana yang akan menyukai aku? Ada masalah di rumah? Adikku adalah satu-satunya keluargaku. Dan aku benar-benar tidak tahu
bagaimana mengumpulkan uang operasi. Tapi kau tetap tidak bisa mengabaikan hidup. Dulu, ibu meninggal karena dia tidak bisa mendapatkan operasi tepat waktu. Ini adalah uang hadiah dari kompetisi desain ruang yang aku menangkan. Ambil dan gunakan untuk sementara. Ini, aku tidak bisa menerima ini. Kau pria dewasa, kenapa kau ragu-ragu denganku? Ingat, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, jangan pernah meremehkan hidupmu sendiri. Selama kau hidup, ada harapan. Apakah kau mendengarku? Dia pasti mencoba mendapatkan bonusku lagi untuk membeli barang mewah untuk Ji Euro. Pergi dan bayar biaya medisnya. Tunggu. Mari bertukar kontak. Ketika aku punya uang, saya pasti akan membalas budi Anda. Bahkan jika saya tidak memberikan uang ini akan diambil oleh wanita itu. Anda tidak perlu membalasnya. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Jika takdir mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi. Sudah 5 tahun sejak kita berpisah. Aku tidak pernah menyangka kita bertemu lagi melalui sebuah pertunangan. Kamu siapa? Kamu siapa? GQ, tunggu. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Terang sekali. Apakah aku di surga? Tunggu, bukan. Ini desa Binhai. Aku masih hidup. Q, kau sudah bangun? Kemari minum air panas. Tadi malam di tepi laut, kau terkena angin begitu lama. Kau pasti kedinginan. Permisi, siapa kamu? Aku saudara perempuan Jiangzi. Jiangzi ternyata punya saudara perempuan. Dia terlihat cukup ramah. Aku bertanya-tanya apakah dia mudah bergaul. Kau mungkin tidak terbiasa dengan rumah lama kami di sini. B&B tepi laut ini dibuka oleh kami bersaudara dan lingkungannya lebih baik. Jadi kau bisa tinggal di sini untuk sementara. Apa yang terjadi? B&B semewah ini dijalankan oleh keluarga Jiang. Ini tidak mungkin benar. Bukankah keluarga Jiang sangat miskin? Kamu harus menikah mau tidak mau. Besok, kau harus menikah menggantikan Euro. Pria desa bermarga Jiang itu. Ayah, pertunangan yang diatur ibuku untukku jelas dengan keluarga Zhou. Salahkan para tetua keluarga Jiang karena mati begitu cepat. Generasi muda tidak berkembang dengan baik dan mereka masih petani. Kakakmu tidak bisa pergi ke desa untuk menderita. Jadi kamu harus menggantikannya. Lalu aku... Kak, ya, pikirkanlah. Jika kamu menikah di sana, tanpa mertua kamu tidak perlu menahan omongan. Ada udara desa bagus. Dan ini desa pesisir kecil juga. Jika kamu menikah di sana dan menjadi nelayan, bukankah itu bagus? Ostracized. Agak bau. Q, keluarga Jiang tidak memiliki karir. Tidak ada kekayaan keluarga. Dan kakakmu kesehatannya buruk, jadi dia tidak bisa menderita seperti itu. Di sini, di sana, dan di kejauhan, semua B&B ini dibangun oleh Z, memimpin penduduk desa, dan kami bersaudara. Keduanya memiliki saham. Ya, banyak sekali. Ya ampun, ini bukan penderitaan sama sekali. Aku ditukar untuk menikah. Seorang taipan desa tersembunyi. Di sana pemandangan utamanya adalah pegunungan. Di tempat kami, pemandangan utamanya adalah laut. Pilih mana yang Anda suka untuk menginap. Bagaimana ini bisa disebut miskin? Ini sangat mewah. Seperti menemukan oasis setelah perjalanan panjang. Hidupku akhirnya mencapai titik terendah lalu bangkit kembali. Q, sikap keluargamu terhadapmu
Kami semua tahu, selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah banyak menderita. Kami semua orang yang berpikiran terbuka. Jika kau tidak bersedia menikahi kakakku, kami sama sekali tidak akan memaksamu. Lagi pula kau tumbuh di kota, dan mungkin tidak terbiasa tinggal di pedesaan kami. Tidak, bukan begitu maksudku. Kalau begitu, apakah ini berarti kau bersedia menikahi Ze? Sekarang aku juga tidak bisa kembali ke keluarga Ji. Yun sudah sangat tulus padaku. Selama karakter Jiang Ze baik, di pedesaan, memulai usaha bersama mereka, pasti tidak akan lebih buruk daripada di kota. Q. Aku bersedia. Bagus. Aku akan segera pergi untuk menyiapkan pernikahanmu. Siapkan pesta. Mulai sekarang aku dan keluarga Ji tidak ada hubungan lagi satu sama lain. Semoga semuanya adalah pengaturan yang terbaik. Q, lihat. Ini adalah Orang tua kami meninggal lebih awal. Kakak perempuan tertua seperti seorang ibu. Ini adalah apa yang aku sebagai kakak Jiang Ze siapkan untukmu sebagai mahar. Jika Ze suatu saat membuatmu tidak bahagia di masa depan, bilang saja padaku. Aku akan mengurusnya untukmu. begitu banyak gelang emas. Berapa nilai uang mereka? Sangat berat. Aku sangat marah. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Semua ini salah keluargamu, keluarga Ji. Ada orang di luar? Aku akan pergi ke kota sekarang untuk mengadu kepada keluarga Zhou. Beritahu mereka dia menikah. Seorang istri yang tertukar. Lalu, buat seluruh keluarga Zhou mengambil GQ kembali. Lagi pula adiknya juga tidak mau menikah ke sini. Dan pada saat Chris, Zat akan tetap menjadi milikku. Ze sedang mengawasi di lokasi konstruksi. Aku akan mengantarmu menemuinya sebentar lagi. Lokasi konstruksi? Apakah dia membangun homestay baru lagi? Dia sedang membangun rumah pernikahan untukmu. Kakak, bukankah keluarga kita punya rumah untuk ditinggali? Rumah tua ini ditinggalkan oleh para tetua kita. Chousa dan aku sudah terbiasa dan menjadi terikat. Sedangkan aku khawatir kau tidak akan terbiasa. Kakak, aku bersedia tinggal bersamamu. Terima kasih kakak telah begitu menghargaiku. Sebenarnya, memiliki tempat tinggal sekarang cukup bagiku dan aku tidak meminta lebih. Q, kau harus membebaskan diri dari rasa tidak berharga yang dipaksakan oleh keluarga asalmu. Karena kau telah datang ke keluarga Jiang kita, hari-hari ke depan akan menjadi hari yang baik. Kakak, sejak ibuku meninggal, tidak ada seorang pun yang pernah sebaik ini padaku. Ambil ini. Di dalamnya ada 88.000 yuan sebagai hadiah dan itu dariku. Tidak. Kakak, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah kau lupa? Yang baru saja kukatakan padamu, ingat ini. Sebagai menantu perempuan dari keluarga Jiang kita, kau berhak mendapatkan semua hal yang baik. Baik, Aku akan mengantarmu menemui Jiang Ze dan di jalan kenali desa Binhai kita. Ayo. berjalan di sepanjang jalan ini, desa Binhai kita telah berkembang cukup baik. Apakah ada yang membimbing ini, seperti bos di belakang layar, investor atau semacamnya? Satu-satunya bos adalah satu-satunya mahasiswa di desa kita, calon suamimu Jiang Ze. Calon suamimu Jiang Ze. Dia yang memulai semuanya? Benar. Tidak hanya homestay yang kau lihat, tetapi juga hal-hal seperti siaran langsung menjual seafood, wisata team building dan sebagainya. Jiang Ze terlibat dalam semuanya. Semuanya dia? Lalu seberapa kayakah dia? Hanya beberapa miliar, kurasa. Miliar? Kecilkan suaramu. Di luar orang tidak tahu bahwa Jiang Ze adalah bos di balik layar desa kita. Ciu, saat kau pergi ke kota nanti, jangan beritahu siapapun juga. Kekayaan tidak boleh dipamerkan. Aku mengerti. Ayo, Jiang Ze ada di rumah baru di depan. Ya ampun, aku benar-benar menemukan keuntungan besar. Jika Ji Yuro tahu betapa kayanya keluarga Jiang, dia pasti tidak akan memaksaku menukar pernikahan. Ayo. Se, aku membawa Q untuk menemuimu. Se, aku membawa Q untuk menemuimu. Wajah ini
Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Hati-hati. Astaga, apakah ini calon pasangan ideal yang menjadi kenyataan? Dia kaya, tampan, dan berkarir, dengan pinggang yang kuat, bahkan punya otot perut. Dia sangat sempurna. Kamu mimisan? Di sini dekat laut, tidak kering. Jadi kenapa mimisan? Apa karena kamu terlalu bersemangat? Pantas saja, Ze adalah idola desa. Perempuan itu baru pertama kali bertemu dengannya, dan dia sudah terpesona. Sa, kapan kamu traktir kami untuk pesta pernikahan? Ya, itu tergantung pada pengaturan kakak perempuanku. Ya, halo, nama saya GQ. Halo, Jurusan saya di kuliah adalah desain ruang. Jika ada homestay di desa atau ruang lain yang perlu didesain, saya bisa membantu. saya tahu. Kamu tahu? Ini dari saat saya berpartisipasi dalam kompetisi desain ruang dan memenangkan hadiah uang. Kamu bisa mengambil dan menggunakannya dulu. Ze mengenal GQ cukup baik. Baru 5 tahun sejak kita terakhir bertemu, kenapa kamu jadi pemalu? Cicio, lihat betapa perhatiannya Z padamu. Ini baru pertama kali bertemu, tapi sudah seperti kenal selama bertahun-tahun, seperti teman lama. Tunggu, dari mana sebenarnya aku pernah melihat wajah ini? Mungkinkah dari siaran langsung Douyin? Ayo pikir. Aku akan segera memilih tanggal untuk mengadakan pesta bagi kalian berdua. Apapun yang dimiliki Ji Yuro, kamu tidak akan kekurangan. Terima kasih, Kak. Ji Yuro mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa mendapatkan suami yang tampan dan kaya. Aku akhirnya menikahi suami yang ditakdirkan untuk GQ. Untungnya aku menikah dengan tepat. Oh, jadi aku tukang Harrisburg kayak saya. Dan menderita di desa nelayan kecil itu. Sungguh luar biasa. GQ, Kau memanggilku? GQ, Kau memanggilku? masa? Maksudmu keluarga Ji memiliki 2 GQ? Otak bodohku, Watt hampir tidak mengerti. Aku menikah ke keluarga Zhou menggantikan GQ. Sekarang aku adalah GQ. Ming Xuan, apakah kau belum mengajarinya aturan keluarga Zhou? Ibu, tapi GQ, dia... Ada apa? Sejak dia menikah ke keluarga Zhou, dia pergi berbelanja setiap hari. Situasi keluarga Zhou kita saat ini, apakah dia tahu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Situasi apa? Ada apa dengan keluarga Zhou? Masalah keuangan apa yang ada? Ada apa, Ming Xuan? Uang untukku membeli tas, bahkan ibumu ingin mengontrolnya? Oh, ingin aku menghabiskan mas kawinku? Tidak, ya. Ibu kita tidak bermaksud begitu. Lalu apa? Sangat menyebalkan. Jika bukan karena utang perusahaan yang membutuhkan uang dari keluargamu, Ji, untuk membayar siapa yang mau menikahimu? Cicio, setelah aku lulus kuliah, aku pulang ke rumah untuk memulai bisnis. Meskipun aku memimpin banyak penduduk desa dan mendapat keuntungan jutaan, namun di luar, Orang-orang bilang bahwa semua keuntungan dari desa Binhai milik seorang misterius, bos di balik layar. Para penduduk desa hanyalah pekerja. Keluargamu, keluarga Jiang juga sangat miskin. Itulah yang ingin kau katakan, kan? Aku tahu semua hal ini. Kakak perempuanku memberitahuku segalanya. Jangan pamer kekayaan. Aku mengerti. Cicio, situasiku kira-kira seperti ini. Kau bersedia bersamaku? Ayah, ini pasti bukan berita baik. Silakan. Sikap apa itu? Bagaimana setelah menikah ke desa? Kau bahkan semakin tidak sopan. Kau bahkan tidak memanggilku ayah lagi. Putri kandungmu satu-satunya adalah Ji Yuro. Di hatimu, aku hanyalah seseorang yang dibenci, yang bisa dibuang ke desa, paling-paling alat. Kau... Lupakan.
Biarkan aku bertanya padamu. Sebelumnya kau mengirim pesan bahwa biarkan aku menyimpan warisan yang ditinggalkan ibumu. Mereka bahkan bilang aku akan segera menghadapi pembalasan yang mengerikan. Apa maksudmu? Tahun-tahun keberpihakanmu akan segera mendatangkan pembalasan atas dirimu. Pegang erat warisan yang ditinggalkan ibuku untukmu. Bicaralah, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Aku tidak akan mengatakannya lagi dengan baik-baik. Pokoknya, harta yang ibuku tinggalkan untukku, kau tidak akan memberiku 1 sen pun. Sudah hilang, tidak apa-apa. Uang itu sudah aku pindahkan ke kakakmu sebagai mahar. Aku tidak punya mahar sama sekali. Beraninya kau menyebut mahar padaku. Lagi pula, aku sudah diusir olehmu. Jangan ganggu aku lagi. Kau! Cicu, rumah adalah tempat cinta berada. Marah karena orang luar ini tidak sepadan. Benar. Sekarang aku punya suami dan mertua yang sangat baik. Tidak perlu lagi terlibat dengan keluarga Ji. Kenakalan apa lagi yang kau lakukan? Mulai sekarang, kau dilarang kembali ke kota. Jangan ganggu kehidupan pernikahan kakakmu. Dan jangan biarkan keluarga Zhou tahu tentang pertukaran pernikahan kalian. Membela Ji Yuro, si munafik itu lagi. Kau, apa yang kau lakukan? Orang yang selalu membuatmu tidak bahagia harus diblokir. Ini... Baik. Kakak pasti sudah menyiapkan makan malam sebentar lagi. Ayo pulang. Menikah dengan suami yang lembut dan perhatian yang tampan, Ji Yuro malah memilih menikah dengan keluarga Zhou yang hampir bangkrut. Sayang kecil. Bicaralah Ming Xuan. Apakah keuangan keluarga Zhou benar-benar bermasalah? Tidak. Tadi ibu hanya bicara. Nyonya, tuan muda, bente orang dari desa Binhai, menunggu di pintu. Desa Binhai, laki-laki atau perempuan? Perempuan, dia terlihat seusia dengan nyonya muda. Apa? Mungkinkah GQ? Tunggu sebentar. Aku akan mengungkapkan kepada keluarga Zhou kebenaran tentang GQ dan adiknya yang menukar pernikahan secara langsung. Saat itu, kakak Aze, dia akan tetap menjadi milikku sendiri. Jityo, kenapa kau panik? Apa kau kenal seseorang dari desa Binhai? Itu tidak mungkin. Kau bahkan bilang padaku, kau benci pergi ke pedesaan. Di desa Binhai, apakah ada kerabat keluargamu di sana? Tidak ada. Aku hanya, apakah benar GQ datang untukku? Untuk bertukar denganku? Trakmansion. Aku tidak mau menikah ke desa nelayan kecil itu. Aku ingin menjadi nyonya muda keluarga Zhou. Tuan muda, tolong lihat. Haruskah kita mengundang mereka masuk? Aku akan pergi. Aku akan membawanya masuk. Ming Xuan, GQ ini benar-benar bingung. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dari kita? Tidak penting. Saat ini, kita perlu segera membuat Jixiong menipu uangnya atas nama keluarga Zhou kita. Untuk menutupi utang perusahaan kita dan menutupinya. Ya. Jika perusahaan kekurangan dana, proyek di desa Bulau itu, proyek pembangunan itu tidak akan diberikan kepada kita. Aku berencana untuk segera mengunjungi bos di balik desa Binhai. Kudengar dia hanya butuh 3 tahun untuk membuat desa Binhai. Dari desa nelayan kecil, berkembang menjadi 10 resort teratas provinsi. Aku ingin belajar darinya tentang merenovasi desa tua ini. Aku diam-diam bertanya pada teman, orang ini sangat misterius dan tidak bisa mengetahui siapa dia. Aku sudah bicara dengan kepala desa Binhai. Dia bilang dia akan memberi kita jawaban malam ini. Tunggu saja untuk sekarang. Lagi pula perusahaan kita, celah keuangan belum terisi. Apakah kau dari desa Binhai? Mary, melihat umur dan penampilanmu, kau tidak mungkin kakak perempuan GQ, kan? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku adalah GQ. Jika kau tidak ada urusan, kemarilah ke pedesaan. Usir dia. Pergi. Plus yang coba lihat. Keluar. Aku ingin melihat penanggung jawab keluargamu, Zhou. Lepaskan aku. Keluar.
Tahan dia untukku. Keluar. Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang terjadi? Kau adalah tuan muda keluarga Zhou, kan? Wanita yang kau nikahi. Bukan GQ sama sekali. Bukan GQ sama sekali. Wanita yang kau nikahi. Bukan GQ sama sekali. Kau perempuan desa, omong kosong apa itu? Hartawan, so aku akan merobek mulutmu. Kamu GQ palsu, berani berbuat tapi tidak berani mengaku, kan? Bukankah itu hanya kau tidak ingin menikah ke desa kami? Jika kau punya nyali, jangan biarkan adikmu menikah ke sana. Diam. Apa yang masih kau tunggu? Usir dia dari sini? Ming Xuan, mungkinkah dia putri lain dari keluarga Ji? Siapapun dia, asalkan kekayaan keluarga Ji ada padanya tidak apa-apa. Ya. Bahkan jika dia adalah Jiro, tidak masalah. Baiklah. Kau perempuan desa, kembalilah ke tempat asalmu. Segera. Kau tidak apa-apa. Kau tidak tercakar oleh si imut ini, kan? Kau mau pergi ke rumah sakit untuk periksa? Jika si imut ini memiliki beberapa virus, itu tidak baik. Masyarakat Waterana benar-benar memilih untuk percaya padaku. Kalian semua telah ditipu. Dia sama sekali bukan GQ. Dia adalah kakak perempuan GQ, Jiro. Mingsen aku. Tahu. Kau pulang dulu dengan ibu. Aku akan mengusir si imut ini. Pergi dulu. Kau tidak boleh pergi. Kau cepat ke desa dan bawa adikmu kembali. Jangan biarkan dia menempel pada kakak Azek. Cukup. Aku bilang, ini adalah kota, bukan desa Binhaimu. Jika kau tidak keluar, aku bisa menuntutmu. Karena masuk tanpa izin. Sengaja merusak reputasi istriku. Baik, silakan lapor. Bagus, biarkan mereka periksa. Apakah istrimu adalah GQ atau Jiyuru? Apakah istrimu adalah GQ atau Jiyuro? Kau? Lepaskan aku cepat. Apa yang kamu sonongkan? Aku bilang, siapa istriku? Aku tahu betul. Kau perempuan desa, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Pergi. Apa maksudmu? Bahkan jika kau tahu, dia bukan orang yang seharusnya kau nikahi. Kau tidak peduli? Urusan orang kota, bukan urusanmu perempuan desa. Kotor sekali. Cepat kembali ke desa nelayanmu. Enyahlah. Dia sama sekali tidak peduli tentang jodoh yang ditakdirkan untuknya. Tidakkah? Aku harus mencari cara untuk membuat GQ meninggalkan kakak Azek. Tidak apa-apa, Yuro. Selama kau suka anakku, tidak peduli siapa dirimu. Yang menikah ke keluarga Zhou, itu tidak masalah. Benar. Selama kita saling mencintai dengan tulus, siapa peduli? Dengan perjodohan 10 tahun? Mereka benar-benar menghargaiku begitu besar. Tampaknya aku harus mengubah temperamenku dan lebih baik kepada mereka. Tepat sekali. Tan Yuro, kau juga anak kesayangan orang tuamu. Kau menikah ke keluarga kami adalah acara yang membahagiakan bagi kami. Dari kasih Dewa tidak menyalahkanku. Karena menikah menggantikan kakakku. Aku tidak tahu kegilaan apa yang dimiliki GQ. Dia bersikeras menikah ke pedesaan. Aku sebagai kakak perempuannya, ya untuk pengsering taperukan antara kedua pak keluarga kau. Menikah ke keluarga Zhou menggantikannya. Namun, aku sudah lama jatuh cinta pada Ming Xuan. Saat jadi ini juga dianggap bahwa sepasang kekasih akhirnya bersatu. Baik. Cintai saja anakku, itu sudah bagus. Yuro, aku ada permintaan yang mungkin perlu bantuanmu. Kita kalau kerja, itu jangan sungkan. Perusahaan kami sedang berencana mengembangkan sebuah resort akhir-akhir ini. Soal dana, kami agak kekurangan. Bisakah kami meminjam dari mas kawin yang ayahmu berikan? Tentu. Sungguh? Menantu perempuanku yang baik. Maka aku akan segera menghubungi kepala desa-desa Binhai dan mencari waktu untuk berkunjung. Azi, Kepala, apa yang membawamu datang larut malam? Kabar baik. Seorang besar dari kota ingin mengunjungimu. Dia bilang ingin belajar darimu tentang pengembangan dan renovasi resor untuk mendapatkan pengalaman. Bukankah kita sepakat sebelumnya untuk tidak mengungkapkan identitas Azek kepada orang luar? Tapi sebelumnya, bukankah mereka yang ingin mengunjunginya semua tidak bisa diandalkan?
Kali ini berbeda. Konon bosnya berasal dari Haicheng, perusahaan 5 besar. 5 besar? Dan dari Haicheng? Mungkinkah Zhou Mingxuan? 5 besar? Dan dari Haicheng? Mungkinkah Zhou Mingxuan? Dia tidak mengatakan secara spesifik siapa, hanya bilang dia ingin mengembangkan sebuah resor baru. Detail proyeknya juga bersifat rahasia untuk saat ini. Azi, lihat. Ini Azim memimpin warga desa kita untuk merenovasi desa Binhai agar warga desa kita semakin baik dan baik. Sekarang kau tiba-tiba terlibat dalam urusan luar. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Maka aku akan memberinya jawaban segera. Kepala, tunggu. ada apa QQ? Kau tentang proyek resor ini tertarik? Ini memang kesempatan yang benar-benar baru. Aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai dari awal dan belajar pengelolaan operasional resor tersebut. Namun, bahkan dari sudut pandangmu, aku rasa kita harus mencobanya. Mengapa QQ? Lihat, dulu Aze mengembangkan desa Binhai lebih untuk para penduduk desa, tapi sekarang berbeda. Aze memiliki pengalamannya sendiri, dan ada juga kesempatan praktis yang sempurna saat ini. Aku rasa kita harus mencobanya. Ini, Aza, bagaimanapun kami semua mendengarkanmu. Lagi pula penduduk desa Binhai telah diperkaya olehmu. Apapun yang kau putuskan, kami sepenuhnya mendukungnya. Lakukan saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula kita sudah cukup kaya sekarang. Bisnis desa sekarang perlahan stabil, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku rasa QQ benar. Aze usiamu sekarang belum genap 30 tahun dan kau memiliki bakat untuk merenovasi desa tua. Jangan sembunyikan kemampuanmu, keluarlah dan biarkan orang lain melihat. Jika bakat tidak sering digunakan, Tuhan mungkin mengambilnya kembali. Baiklah. Lalu, mari kita atur waktu dengan mereka. Mereka sangat bersemangat. Aku akan segera memberitahu mereka. Aku pulang dulu. Mingxuan, itu sepertinya telepon dari kepala desa. Aku sedang mandi sekarang. Cepat angkat teleponnya. Mungkin mereka ingin kita pergi besok. Oke. Halo, ini kepala desa Binhai. Suara yang terpengaruh ini terdengar sangat mirip dengan Ji Yuro. Suamiku sedang mandi. Jika ada sesuatu, katakan padaku. Desa Binhai kami, bos di belakangnya, telah setuju untuk bertemu dengan suamimu untuk diskusi. Jadi waktunya, Akhir pekan ini. kalau begitu kita atur akhir pekan. Saat itu, datanglah ke desa Binhai temui aku. Aku akan mengantarmu untuk bertemu bos kami. Luar biasa. Itu bagus. Aku akan segera memberitahu suamiku. Mingxuan, kabar baik. Kalau begitu sudah pasti, aku kembali sekarang. Oh, ngomong-ngomong, Azi, ketika pernikahanmu sudah diatur, pastikan memberitahuku. Baik, Aku pergi. aneh. Suara tadi sangat mirip dengan Ji Yuro. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya penasaran, apakah orang yang menemuimu adalah seseorang yang kukenal? Kau kenal dia? Lupakan saja. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Di mana kepala desa? Aku ingin mengambilkan air minum untuknya. Kepala desa baru saja pergi. Dia lalu bertanya padaku, pernikahan dengan QQ diadakan hari apa? Kak, kau sudah memutuskan? Aku sudah menyuruh orang mengeceknya akhir pekan ini. Kenapa terkejut? Akhir pekan ini adalah hari terbaik tahun ini. Aku tadinya berniat memberitahumu nanti. Akhir pekan ini juga hari saat bos yang ingin mengembangkan resor datang mengunjungi Aze. Baru diputuskan. Nah, bagaimana jika mereka sekalian menghadiri pernikahanmu untuk melihat bagaimana Aze telah mengubah desa Binhai kita dengan sangat sukses? QQ, kau yang putuskan, aku akan mendengarkanmu. Jika tamu yang datang
benar-benar Jiyuru dan suaminya, kami bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkannya melihat di pernikahanku dengan matanya sendiri, bagaimana keluarga Jiang yang diremehkannya memperlakukanku dengan sangat baik. Baik. Ayah, aku akan pergi ke desa Binhai akhir pekan ini. Apa? Kami bersusah payah menipu GQ untuk menikah ke desa nelayan kecil itu bagimu. Dan sekarang kau malah pergi ke sana. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau berubah pikiran dan ingin menikahi pria miskin itu lagi? Minggir. Bagaimana mungkin Euro kita melepaskan status nyonya kayak keluarga Zhou dan bodohnya menikah ke desa nelayan kecil itu? Baiklah. Tentu saja aku tidak akan menikah ke desa terpencil. Kali ini aku pergi untuk menemani Ming Xuan membahas proyek. Membahas proyek? Kudengar proyek renovasi di desa Binhai. Bagus. Tapi bos misterius itu tidak pernah muncul. Lalu, Zhou Mingxuan telah terhubung bersama mereka. Tepat sekali. Ketika bos mendengar bahwa Ming Xuan datang untuk berkunjung dan belajar, itu langsung kuat. Hebat. Grup Zuani pantas menjadi salah satu dari 5 besar perusahaan di Haicheng. Benar-benar berpengaruh. Semua berkat Euro kita. Euro kita benar-benar membawa keberuntungan bagi suaminya. Jika GQ yang tidak tahu terima kasih itu, yang menikah ke sini, grup Zhou akan bangkrut pada hari yang sama. IQ sekarang sudah dinikahkan. Menggantikanku dengan pria miskin, itu di pedesaan. Menurut apa yang kau katakan, keluarga mereka pasti lebih miskin sekarang. Kita tidak peduli padanya. Asalkan hidup Euro kita semakin baik, itu sudah cukup. Tepat sekali. Jangan hiraukan GQ yang gila itu. Dia bahkan mengutukku. Bilang aku pilih kasih dan akan mendapat balasannya, dan uang keluarga kita akan hilang secara misterius. Omong kosong. Uang itu semua bersamaku. Lagi pula aku berencana mengambil sebagian, atau menginvestasikannya di perusahaan Ming Xuan, sehingga dia bisa bebas mengembangkan proyek resort itu. Uang kita hanya akan bertambah. Ya, aku pikir GQ hanya iri padamu. Ngomong-ngomong, saat kau pergi akhir pekan ini, ajari dia pelajaran, buat dia patuh dan tetap tinggal di desa Binhai, dan jangan biarkan dia mengingini uang keluarga Ji. Cico, nanti sebagai kakakmu, aku akan mengejarmu secara pribadi. Hari ini, seseorang di desa Binhai sedang menikah. Desa kecil ini punya pameran yang begitu megah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bos yang kita temui? Cico. Cico. Kakakmu benar-benar menikah di desa Binhai. Kenapa mobilnya lewat saja? Bagaimanapun dia dulu calon pernikahanku. Aku ingin melihat seperti apa rupanya. Cico jelas menikah dengan pria miskin itu minggu lalu. Apa benar itu dia di dalam mobil? QQ, apa yang dimiliki Jiyuru, keluarga Jiang kita, aku tidak akan kalah darinya. Jangan khawatir, kesulitan yang kualami di kota, semua sudah berlalu sekarang. Mulai hari ini, akan ada hari-hari baik di depan. Aze dan kakak Yun benar, hanya di mana kamu bisa merasakan cinta, itulah rumah. Di masa depan, saya pasti akan membantu Aze untuk membuat pariwisata di desa Binhai semakin baik dan baik. Yi Euro, kenapa dia menelepon? Cico, apakah kamu tadi di jalan pantai di luar desa Binhai? Bukan urusanmu di mana aku berada. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Ji lagi. Kamu. Aku datang ke desa reotmu untuk membahas sebuah proyek. Oke, nanti sebagai kakak perempuanmu, apakah aku perlu melihat seperti apa kehidupan miskin yang kamu jalani? Membahas proyek. Apakah kamu datang dengan suamimu? Jangan berani-berani kau memikirkan Ming Xuan. Dia bilang dia mencintaiku. Nanti jangan coba-coba merayu Ming Xuan. Sebenarnya mereka berdua pasangan itu mengunjungi Aze. Bicaralah mau. Kalian pasangan, rumah reot mana yang kalian tinggali? Setelah aku selesai, aku udah kau hatang untuk menertawakanmu. Untuk menertawakanmu.
Nanti orang yang akan malu pasti adalah kau, kakak. Berhenti bicara besar padaku. Ayah bilang kau memblokirnya dan mengutuk kami untuk mendapatkan balasan. Aku datang ke Desa Binhai hari ini hanya untuk mengajarimu atas nama ayah bagaimana bersikap. Kalau begitu kita akan bertemu nanti. Aku ingin melihat bagaimana kau akan bersujud kepada suamiku. Kau berani menutup teleponku. Kau! Hubunganmu dengan kakakmu tampaknya sangat buruk. Dia adalah anak dari mantan istri ayahku. Tentu saja hubungannya buruk. Aku bilang Zhou Mingxuan. Kau tidak punya pikiran tentang dia, kan? Tidak. Bagaimana bisa? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya, tidak sekalipun. Lebih baik begitu. Jika Tia, jangan pikir kau akan mendapatkan 1 sen pun dariku untuk mengembangkan resor. Jika bukan karena membutuhkan kekayaan keluarga Muji, aku lebih baik tetap lajang daripada menikahimu. Si imut kecil ini. Cichou, kau tinggallah di rumah rakyatmu dan tunggu. Kakak, setelah cukup selesai, aku akan pergi mengajarimu bagaimana bersikap. Buat mertuamu membencimu. Jadikan kau janda. Makanlah dengan lahap, cepat. Makan, makan, makan. Ezi, bukankah kau seharusnya menikah awal tahun depan? Bagaimana? Bisa dimajukan begitu cepat? Aku tidak bisa bilang ke semua orang bahwa aku menggantikan Ji Yuru untuk menikah, kan? Aku periksa tanggalnya. Hari ini adalah hari terbaik dalam hampir 10 tahun. Jadi aku buru-buru menikahkan mereka. Married. Tapi Ezid, rumah pernikahanmu bahkan belum dibangun. Istrimu yang dibesarkan di kota, bisakah dia terbiasa dengan rumah tua kita? Di desa kami, ada banyak homestay yang bagus. Kyukyuku bisa tinggal di kamar manapun yang dia mau. Aku menikah dengan keluarga Jiang, bukan karena mansion mereka. Aziz dan aku, kami hanya ingin hidup dengan baik, itu yang terbaik. Selamat. Selamat. Istri yang tabah itu baik. Selamat untuk kalian berdua. Azi, cepat ikut aku ke pintu desa. Hadiah dari sanak saudara dan teman dari luar kota sudah tiba. Kak, masih ada hadiah? Itu agak berlebihan. Tidak banyak, tidak banyak. Kita harus mengalahkan Ji Yuro itu, buat dia menyesal dengan pahitnya. Aze, ayo kita pergi bersama. Baik, aku pergi duluan. Kalian para pemabuk, jangan paksa Kyukyuku minum. Kalau suka minum, tidak apa-apa minum sedikit. Tapi kalau ada yang membuatmu melakukan sesuatu yang tidak kau suka, pukul saja mereka. Aku di belakangmu. Baik, aku akan dengar kata-katamu, Kak. Aku pergi dulu. Silakan. Ayo pergi. Semuanya makan dan minum yang banyak. Pembangunan desa tidak buruk. Tapi tepatnya di mana bos itu? Kepala desa tidak menjawab teleponku. Mungkin kita ditipu? Ayo kita periksa ke depan. Itu seharusnya pernikahan yang kita lihat di jalan tadi. Tinggal di rumah tua seperti itu, mereka tidak ada hubungan dengan bos itu. Aku ingin bertanya, apakah benar GQ yang menikah? Tunggu aku. Aku akan segera ke pintu desa. GQ, benarkah kau yang menikah? Benarkah kau yang menikah? Jadi ini Jikyo yang dulu bertunangan denganku. Dia terlihat lebih mantap dibandingkan Jiyuro yang imut itu. Berhenti di situ. Aku sedang bicara padamu dan kau tidak dengar. Kau tuli. Lepaskan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Pantas kau dapat. Kau tidak boleh pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Kau menikah minggu lalu. Kenapa ada pernikahan lagi hari ini? Ini bukan keluarga Ji, bukan tempatmu untuk menyuruh-nyuruhku. Kau? Aku kakakmu. Berani-beraninya kau bicara padaku seperti itu? Baik. Sebagai kakakmu, hari ini akan kuajang kau cara bersikap.
Lepaskan aku. Baik. Euro, apa kau tidak apa-apa? Aku sangat marah. Chow Ming Xuan, pukul dia untukku. Pukul aku? Chow Ming Xuan, berani kau? Aku... Chow Ming Xuan, dia menindas istrimu. Kau poros tidak berguna. Kenapa kau berdiri saja? Sayang. Setelah aku pindahkan uangmu, aku akan segera menceraikanmu. Kau datang ke Desa Binhai hari ini untuk mengunjungi suamiku kan? Suamimu adalah bos yang akan kita temui, yang bermarga Jiang. Yang akan kita temui, apakah bos yang bermarga Jiang? Dia tidak pernah mengungkapkan informasi apapun kepada publik. Kepala desa juga tidak memberitahuku. Aku juga tidak yakin. Kalau begitu bukan dia. Cicho, suamimu hanya seorang miskin. Berhenti membesar-besarkan statusmu di sini. Jangan coba-coba membonceng nama bos besar itu. Entah suamiku miskin atau kaya, saat mereka kembali dengan mahar yang selangit, kau akan tahu sendiri. Kepala desa. Aze, lihat cepat. Ini adalah dari penduduk desa yang pernah kau bantu, yang tidak bisa kembali untuk menghadiri pernikahan. Mereka bilang, karena kau tidak kekurangan apapun, mereka hanya mengirim barang-barang ini sebagai mahar untuk GQ. Kak, haruskah kita terima ini? Meskipun ini bukan apa-apa bagi penduduk desa yang mengirimnya, kita tidak punya tempat untuk menyimpan mahar sebanyak ini. Kita harus terima meskipun kita tidak bisa menyimpan hadiah pernikahan. Tidak baik jika dikembalikan. Azi, kau bantu semua orang dapat banyak sebelumnya. Sekarang barang-barang ini bukan apa-apa. Kalau begitu kita bawa dulu barang-barang dalam kotak ini kembali. Lagi pula tidak cocok meninggalkannya di sini. Aku bilang, Jikyo, kenapa kau jadi begitu bodoh? Setelah menikah ke desa? Kau sempat lihat orang-orang desa itu. Berani kau memukulku? Kau? Pantas dipukul karena menghina penduduk desa. Lagi pula, kau datang ke desa hari ini untuk minta tolong, kan? Tidak begitu mulia. Apa yang kita cari adalah bos di balik layar yang mengembangkan desa ini yang berbeda dari penduduk desa. Dia mungkin tinggal menyendiri di desa ini, di sebuah mansion. Omong-omong, rumah tua ini sangat perlu direnovasi. Saya akan membicarakannya dengan suami saya nanti. Bawa kami ke kepala desa cepat. Kamu pasti tahu di mana dia? Ya. Jangan tunda urusan penting kami. Cepat. Urusan penting. Karena kita sedang membicarakan hal penting, mengapa kita tidak mendiskusikan masalah besar keluarga jauh Anda? Apa maksudmu? Jiyuro, apakah kamu ingin tahu tujuan sebenarnya Zhou Mingxuan dalam menikahimu? Jiyuro, apakah kamu ingin tahu tujuan sebenarnya Zhou Mingxuan dalam menikahimu? Cicho, ini berarti aku ingin menggunakan uang keluarga Ji untuk melunasi utang perusahaan. Seharusnya tidak. Mingxuan, mungkinkah benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Sejak dia menikah dengan keluarga Zhou, dia berbelanja setiap hari. Situasi keluarga Zhou kita saat ini, apa dia tahu? Bu, apa yang kamu katakan? Situasi apa? Ada apa dengan keluarga Zhou? Masalah keuangan apa? Mingxuan, kamu... Yuru, kamu adalah bagian dari keluarga Zhou kita. Dia pasti ingin memisahkan kita. Kamu tidak boleh mempercayai omong kosongnya. Aku memisahkan kalian. Aku lebih suka kalian berdua, pasangan yang sempurna, dikurung bersama selamanya. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya? Apa sebenarnya artinya? Kamu bisa memeriksa status keuangan Zhou Group. Kamu akan tahu nanti. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu istri Aze. Semua di dalam keluar. Cepat. Pengantin wanita sedang dipukul. Siapa yang berani memukul istri Aze, dia pasti ingin mati ya.
Ming Xuan, Poison Hearts can what? Sepertinya orang-orang ini tidak bisa diganggu. Tadi kamu yang mencoba memukul GQ. Aku tidak menyentuhnya. Kamu menyalahkan aku sepenuhnya? Pasangan yang baik dari burung yang melarikan diri saat bencana datang, benar-benar pasangan yang dinamis. Kupikir kalian berdua sangat dekat. Ya, jangan terlalu sombong. Kami tidak melakukan apapun padamu. Jika kau berani membiarkan mereka bergerak, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Aku baru saja melihat semuanya. Kaulah yang mencoba memukul. Istri AC kita, tangan mana yang kau gunakan? Berikan aku pisaunya. Tidak. Aku hanya bercanda tadi. Aku tidak benar-benar memukulnya. Tolong jangan potong tanganku. Kakak, tolong ampuni suamiku. Lihatlah GQ. Dia baik-baik saja. Kami tidak melakukan apapun. Benar. Placing sound like cat. Lepaskan aku. Dia adalah suamimu. Apakah kau menyuruhnya untuk menindas istri Aze? Jiqiu, melihat pakaian mereka tampak seperti orang kota. Apakah kau punya konflik dengan mereka sebelumnya? Itulah Fenggi mendirikan ke desa Binhai Kabin untuk sengaja menghancurkan pernikahanmu dengan Aza. Jiqiu, jangan takut. Meskipun Aza tidak ada di sini, kami ada untukmu. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kerabat Aze memperlakukan aku lebih baik daripada ayah yang tidak berperasaan itu. Ji Xiong, 20 tahun pertama di keluarga Ji, benar-benar sia-sia. GQ, aku adalah kakakmu. Cepat, suruh mereka melepaskanku. Ya, GQ, aku adalah kakak iparmu. Cepat, suruh mereka melepaskan kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian adalah keluarga? Bagaimana aku tidak pernah mendengar bahwa keluarga Ji memiliki putri lagi? GQ, apakah dia sepupumu? Apa yang terjadi? Dia dan aku adalah saudara tiri. Itu saja, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Ji. Berhenti bersikap sombong. Bukankah hanya karena kau tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, sehingga kau marah pada kami? Yuro, demi masa lalu kita sebagai keluarga, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Xu Mingxuan, dia menikahimu hanya untuk menguras semua warisan yang ditinggalkan ibuku untuk keluarga Ji untuk menutupi celah keuangan di Zhou Group miliknya. Apa katamu? Dia benar-benar tahu keuangan perusahaan kita bermasalah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Fakta bahwa kalian berdua tidak akur tidak dapat disangkal. Bagaimana bisa dia tiba-tiba begitu baik hingga memberitahumu kebenaran? Perusahaan kita berjalan lancar tanpa masalah keuangan sama sekali. Hanya bertahan hidup. Jacob, putri ketiga ini, dia pasti berusaha di depan semua orang ini mengatakan hal buruk tentang suamiku untuk membuktikan dia menikah lebih baik dariku. Sayang, apa sih yang kau mau? Mereka lebih banyak dari kita. Dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita punya hal yang lebih penting untuk diurus. Kita harus pergi cepat. Hari ini kami datang ke desa Binhai, terutama untuk menemani Ming Xuan untuk mengunjungi bos itu. Kami tidak bisa kehilangan gambaran besar. Kami akan mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan GQ. Cepat antar kami ke kepala desa. Kami ada urusan dengannya. Bukankah kamu hanya ingin kepala desa mengantar kalian berdua untuk mengunjungi suamiku? Tidak perlu berbelit-belit seperti itu. Suamiku dan kepala desa akan segera kembali. Kupikir setelah menikah ke desa, kau jadi semakin bodoh. Yang kami cari adalah bos besar di balik layar dari desa Binhai. Nah, bagaimana mungkin suamimu yang malang? Jiqiu, kakakmu benar-benar tidak punya otak. Aku sudah menjelaskannya sejelas ini, dan kamu masih tidak mengerti? Bicara soal saudara tiri, Kikyu sangat pintar. Yang satu bernama Ji Yuro ini pasti mewarisi kebodohan ibunya. Kamu bicara belak-belakan ingin mencari bos di balik layar. Jika Eza tahu bahwa si manis seperti ini datang, dia pasti tidak akan menemuimu. Kau dengar itu? Suamiku akan segera kembali.
dan aku akan di sini menyaksikan bagaimana kamu berencana meminta bantuan suamiku. Kak, kamu bawa ini kembali dulu. Aku akan mengatur untuk mobil sisanya. Baik. Saat Jikyo melihat begitu banyak hadiah pertunangan, dia mungkin akan pingsan karena terkejut. Ayo pergi. Cepat antar kami ke kepala desa. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Lepaskan. Kamu, Jichyo, begitukah caramu memperlakukan kakakmu? Jika kau dibully olehnya dan ibuku selama 20 tahun, apakah kamu masih mau mengakuinya sebagai kakakmu? Aku? Chicho, ibumu menenggal lebih kol. Ayah dan ibuku lah yang bekerja keras membesarkanmu. Dan sekarang terakhir kau memblokir ayah. Ya, tapi kau juga memfitnah ibuku. Apakah kamu masih punya hati nurani? Hati nurani hanya untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Sedangkan untuk keluargamu yang busuk, Shukyu kami telah patah hati selama 20 tahun. Apa omong kosong yang kau katakan? Rumah adalah tempat yang penuh cinta. Tempat dingin di kota itu adalah rumahmu. Desa Binhai kami adalah rumah sejati GQ. Ya, Jikyo. Sekarang desa Binhai kami berkembang dengan sangat baik, sehingga kau di sini tidak akan menderita sedikit pun kesulitan. Aziz sangat cakap. Kondisi pasti akan hidup lebih baik daripada di kota. Orang bodoh. Mereka semua sekumpulan orang bodoh. Ming Xuan, cepat panggil kepala desa untuk datang. Aku sudah menelepon lebih dari 10 kali, tapi dia tidak menjawab. Mungkin kita tertipu. Ini kepala desa, akhirnya dia menelepon kembali. Bagus. Cicho, proyek kepala desa akan segera membawa kita menemui bos besar di balik layar desa Binhai. Nanti aku akan memberitahunya bahwa kau menyuruh suamimu menirunya. Guys trying to sell in Porsche akan menunggu diusir dari desa dan menjadi tunawisma. Jika Aze tahu bahwa kau datang mencarinya, dia pasti tidak akan membantumu. Halo kepala desa, di mana kau? Oh, maaf soal itu. Aku punya banyak hal hari ini. Ketika sibuk, aku lupa. Di mana kau sekarang? Aku akan membawa bos ke sini. Ada pernikahan di sini? Aku akan menunggu di sini. Kepala desa, cepat ke sini. Ada seorang di sini yang menyamar sebagai bos desamu. Apa? Ada seseorang di sini yang mencoba menyamar sebagai bos desamu. Apa? Ada yang menyamar. Kau tunggu di sana. Aku akan segera datang. Kepala desa, ada apa? Kenapa kau serius sekali? Bukankah sudah disepakati hari ini bahwa seorang petinggi akan datang mengunjungimu? Mereka sekarang di rumah lamamu menunggumu. Tadi kau bilang seseorang sedang menyamar sepertimu. Menyamar sepertiku? Aku akan pergi memeriksa. Kau dengar itu, Jikyo? Kepala desa akan segera membawa bos untuk menamparmu. Aku dengar tentang desa Binhaimu. Semua keuntungan milik bos di balik ini. Kalian penduduk desa, semuanya hanya pekerja. Nanti kalau dia datang, jika dia senang mengobrol denganku, hati-hati, saya akan melaporkan kalian. Dia benar-benar mau melaporkan kami ke Aze. Dengar, ini konyol, bukan? Bahkan jika langit runtuh, Aze tidak mungkin berpihak pada kalian, para cantik. Teruslah bicara keras, nanti kamu akan menderita. Kyuro, saya benar-benar harus berterima kasih padamu karena menikah dengan suami yang lucu untukku. Kalau tidak, fobia kebodohanku mungkin sudah terpicu ratusan kali atau lebih. Siapa yang kau panggil bodoh? Aku Zhou Mingxuan punya uang. Itu yang penting. Benar, suamiku punya uang. Bagaimana dengan suamimu? Dan hari ini adalah hari pernikahanmu. Apa karena dia terlalu miskin sampai dia bersembunyi di rumah dan kata berani keluar? Miskin, bukankah kamu hanya mengandalkan warisan kecil ibuku untuk percaya diri di sini? Tunggu sebentar, aku akan tunjukkan padamu apa itu kekayaan sejati. Anak miskin berani membandingkan kekayaan denganku? Lelucon sekali. Ji Chiu, jika keluargamu benar-benar sekaya, seperti yang kau katakan,
maka aku akan... Apa yang akan kau lakukan? Suamiku akan siaran langsung, masuk ke kandang babi desamu untuk makan kotoran. Dia punya hobi seperti itu. Ini terlalu kotor, bukan? Lagi pula jika menikah, seorang petani miskin, jadi dia tidak mungkin punya uang. Kamu pasti akan lompat ke kandang babi ini hari ini. Kandang babi ini, kamu akan lompat ke dalamnya hari ini. Kak, di mana Aze? Bukankah kalian bersama? Masih ada beberapa hadiah pertunangan dan rumah tidak bisa menampungnya. Dia sedang bersiap di sana. Dan juga... Ini Ming Xuan. Semua uang ini digabungkan. Jauh lebih berharga daripada aset keluarga Ji kita. Sekarang harga emas sangat tinggi. Jika grup Zhou kita punya ini, kita tidak perlu menikahi Ji Yuro dan menanggung sikapnya. Tunggu, itu tidak benar. Seluruh desa Binhai, mereka semua bekerja untuk bos. Di mana mereka mendapatkan begitu banyak emas? Dan barang-barang ini, semua pasti palsu. QQ, siapa mereka? Dia adalah saudara tiri perempuanku. Jadi dia adalah Ji Yuro yang awalnya akan menikah dengan Aze. Dia terlihat jauh lebih buruk daripada GQ kita. Untungnya dia tidak mau menikah, sehingga keluarga Jiang kita bisa menikahi GQ, menantu yang begitu baik. Aku ingin melihat apakah barang-barang ini asli atau palsu. Apa yang kau lakukan? Mencoba mencuri uang mahar QQ? Kau gila? Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? QQ, siapa anjing yang menggonggong ini? Kau! Dia adalah suami Ji Yuro, juga Zhou Mingxuan yang datang untuk mengunjungi Aze hari ini. Jadi hari ini kalian berdua datang mengunjungi Aze. Kakakku ada di pintu masuk desa, mengatur sisa uang mahar, dan dia akan segera ke sini. Kakakmu? Kakakmu? Ini adalah kakak perempuan dari bos besar yang kau kunjungi hari ini. Dia hanyalah seorang kampungan, tapi dia berani mendekati bos. Sungguh tidak tahu malu. Cikyu, beraninya kau memukulku? Kau menghina orang terdekatku, jadi kau pantas dipukul. Apa maksudmu terdekat? Aku Ichi Yuro adalah saudara kandungmu. Dia itu saudara macam apa? Kakak macam apa kau ini? Akak kedang kau tidak lebih dari hanya berbagi margaji. Dia sudah dibully olehmu selama 20 tahun. Hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya untuknya. Kau! Gila! Kalian semua gila! Ji Yuro, aku perhatikan kamu tampak sangat tertarik pada hadiah pertunangan ini tadi. Jika kau menyesal sekarang, tidak menikahi Aze, sudah terlambat. Menyesal apanya? Barang-barang ini, sepintas lalu, dari pasar grosir, hanya untuk pamer. Aku akui, desa Binhai milikmu berkembang dengan baik, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Hanya saja bosmu yang membimbingnya dengan baik. Baiklah, terima kasih karena mengakui suamiku. Berhenti berpura-pura di sini. Sebentar lagi, kepala desa akan membawa bos ke sini dan kemiskinanmu akan terbongkar. Cepatlah, ambil sampah ini dan pergi. Apa engkau tidak takut ditertawakan? Kalian berdua manis, kalian benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Aze dan kepala desa akan segera datang. Aku sangat ingin melihat bagaimana kalian berdua akan menangani ini nanti. Baiklah, kalian semua masuk dan lanjutkan pesta. Jangan hiraukan dua orang ini. Ayo, ayo. Awalnya aku berencana untuk membiarkan Aze bertemu denganmu, tapi sekarang melihat betapa bodohnya dirimu, bahkan jika Aze sendiri yang mengajarimu untuk merenovasi resor, mungkin kau tidak akan belajar. Pulang saja ke kotamu dan tinggallah di sana. Pergi. Kau berhenti di sana. Beda ada apa dengan kepala desa ini? Oke, nama dia belum tahu. Aku kembali ke kantor desa untuk mengurus sesuatu. Bos yang ingin kamu kunjungi sudah pergi ke sana. Saat ini, dia seharusnya akan segera tiba. Bagus. Kepala desa berkata bahwa bos akan segera ke sini. Kak, mari kita tunggu Aze. Li Hang,
Ming Xuan. Apakah itu yang akan kita temui, bos? Berpakaian sangat formal, dia pasti menghargai kita tinggi. Cepat sambut dia. Mereka pasti yang dari kota, kan? Tunggu, itu tidak benar. Apa yang dia kenakan adalah gaun pengantin untuk pernikahan. Kak, tebak bagaimana kedua manis itu akan menghadapi Aze. Mereka meremehkan desa kita begitu. Biarkan Aze cepat-cepat mengusir mereka dan mengirim mereka kembali ke kota. Dia seharusnya suami GQ. Kalau begitu dia bukan orang yang kita cari. Sialnya. Halo. Aku... Minggir. Ming Xuan, ayo kita tanya kepala desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo ke kantor desa sekarang dan tanyakan dengan baik kepala desa Binhai tentang apa yang terjadi. Cepat bawa dia ke sini. Dia adalah Zhou Mingxuan. Orang yang kau cari adalah aku. Ming Xuan, apa yang dia katakan tadi? Kalau aku dengar benar, dia bilang bos yang kita cari adalah dia. Kau percaya? Mereka tidak bilang apa-apa padamu tadi, kan? Ming Xuan, kau belum paham. Ini adalah JQ, pria malang yang akan dinikahinya. Dia bertingkah persis seperti GQ, khusus menargetkan bos itu untuk penipuan. Dan aku benar-benar tidak tahu malu. Dasar bocah nakal. Siapa yang kau sebut tidak tahu malu, cepat keluar dari desa Binhai kami. Desa kami tidak akan pernah menerimamu. Peduli aku? Kami kata cari kepala desa sekarang. Saat ini, kepala desa seharusnya sudah sampai di Jalan Binhai. Jika ada urusan, datang saja padaku. Apa? Kepala desa tidak ada di kantor desa. Kepala desa sendiri bilang bahwa dia di kantor desa. Masa dia tidak ada di desa Binhai? Tadi desa tetangga butuh bantuan kepala desa, jadi dia pergi mengurusnya. Mengurus? Apa yang sebenarnya terjadi? Desa Binhai. Apa yang sedang dilakukan kepala desa? Lagi pula kau mencarinya, untuk memintanya, membantumu mencariku. Aku di sini, jika ada yang mau dikatakan, katakan langsung padaku. Aku di sini, jika ada yang mau dikatakan, katakan langsung padaku. Kau, menurutku, seluruh keluargamu sangat pandai berpura-pura. Untung dia tidak menikah dengan keluarga itu, JQ. Kau menikah dengan miskin dan sok, keluarga Jiang demi aku. Jadi, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Cukup. Yiro, Aze adalah yang kau cari, dalang. Yang mengubah desa Binhai, bos yang tersembunyi. Jika kau tidak percaya, maka bawalah suamimu yang hampir bangkrut dan pergi. Siapa yang kau kutuk? Bisnis keluarga Zhou kami berjalan dengan sangat baik. Itu bukan untuk wanita desa sepertimu, untuk berkomentar. Baiklah, Ming Xuan. Orang Malang ini baru saja menipu kita. Ayo kita cari kepala desa sekarang dan tanyakan dengan jelas. Ya, seluruh keluarga ini semua sok. Sungguh sial. Bertemu mereka benar-benar sial. Untungnya, kita tidak akan bertemu mereka lagi. Ngomong-ngomong, saat aku tidak di sini, apa yang mereka katakan padamu? Pertama, kembalilah makan bersama kerabat. Kita akan bicara di jalan. Xiu Ming Kesan Tang Kiro juga meremehkan desa Binhai kami dan penduduk desa, kan? Kedua keluarga mereka bahkan tidak memiliki satu orang pun yang layak. Bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Masalah ini ditangani oleh kepala desa. Biarkan dia yang mengurusnya. Tepat. Bahkan jika kau berdiri di depan dua orang manis ini, mereka tidak akan percaya padamu. Kau adalah orang yang ingin mereka temui. Dua orang dari kota hari ini masih mengundang kepala desa. Aku sangat kesal. Desa Binhai ini benar-benar sial. Seharusnya aku tidak pergi. Kenapa kepala desa hilang? Bagaimana kita harus menemukan bos? Kepala desa? Sedawa cepat. Katanya dia dengan sopan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kukatakan kepala desa, kemana kau pergi? Aku jelas mengirimimu pesan. Kenapa kau tidak memeriksanya? Aku pergi ke desa tetangga sebentar. Bos yang ingin kau kunjungi sudah pergi ke sisimu.
Kalian di sana, tunggu saja. Again, pasti karena sinyal desa yang buruk, tidak ada pemberitahuan. Itu berarti, jika kita tunggu sebentar lagi, kita bisa bertemu bos itu. Periksa pesan teks. Saya kepala desa Binhai, dan udah selama lebih dari 10 tahun. Saat saya menangani masalah, mereka tidak pernah salah. Kepala desa, bos ini, apakah seseorang memberitahumu? Apa yang ingin kau katakan pada kami? Ya, ada. Jadi apakah perlu dijadwalkan ulang lain kali? Dengan cara ini, sebagai permintaan maaf, kami mengundang kepala desa ke kota untuk makan enak. Tidak perlu. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Apa katamu? Tindakanmu hari ini di desa Binhai, dia sudah tahu. Bukan kepala desa? Apa maksudmu? Apa sebenarnya kesalahan kami? Kamu meremehkan kami penduduk desa. Sebagai bos yang mengembangkan desa lama, karena kamu sangat meremehkan kami penduduk kampung, tidak perlu dilanjutkan. Tidak, aku tidak. Baiklah. Kau benar-benar menutup teleponku. Nah, bukan ada itu hanya desa rusak. Mereka hanyalah sekelompok nelayan kelas sosial terendah. Apa hebatnya? Aku pasti akan mengerjakan proyek ini. Bahkan tanpa bantuannya, memberikan rencana renovasi, asalkan aku mengeluarkan uang, aku pasti akan merenovasi lebih baik dari desa rusak mereka. Aku mendukungmu. Ming Xuan, kamu pasti akan merenovasi desa Bulau lebih baik dari desa CQ. Aku akan mentransfer uangnya ke perusahaanku besok. Benarkah? Terima kasih, Yuru. CQ, kayak kamu tidak bisa memiliki apapun yang melebihiku. Setelah uangnya tiba, kita harus segera melunasi utang perusahaan. Lagi pula hak pengembangan untuk desa Bulau belum ditetapkan. Aku baru saja menelepon teman sekelas di kota dan dia berkata hak pengembangan desa Bulau belum diputuskan. Lalu kenapa Zhou Mingxuan datang menemuimu hari ini? Kyukyu, hari ini aku dengar kau bilang keluarga Zhou akan bangkrut. Apa yang dia rencanakan untuk dikembangkan? Bangkrut? Mengembangkan resor? Bu, apa yang harus kita lakukan tentang utang keluarga kita yang besar? Setelah istri pertama Ji Xionglan meninggal, bukankah dia meninggalkan warisan besar untuk keluarga Ji? Setelah kau menikahi Ji Kyo, gunakan uang keluarganya untuk menutup lubang ini. Benar. Aku hampir lupa. Aku punya pertunangan dengan GQ. Itu ide yang bagus. Ternyata keluarga Zhou akan bangkrut. Begitu, Zhou Mingxuan, dia hanya berpura-pura. Meminta saranmu tentang cara merenovasi desa tua lebih baik, tapi sebenarnya dia hanya pura-pura di depan Ji Yuro. Maksudmu, Zhou Mingxuan ingin menggunakan ini untuk menipu uang keluarga Ji dan menutupi lubang di perusahaannya. Tepat. Aze, teman sekelasmu di kota, bisakah dia mendapatkan hak pengembangan untuk desa Bulau? Desa ini ada di bawah tanggung jawabnya, seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu hubungi dia, kita akan pergi ke kota besok untuk menemuinya. Pergi ke kota untuk menemuinya. Kamu ingin aku memimpin pengembangan desa Bulau? Cukup pintar, jauh lebih baik daripada dua idiot hari ini. Itu juga bagus. Tepat sekali Kyukyu, kamu sebaiknya terlibat dari awal. Lagi pula keluarga kita punya banyak uang. Bagaimana kamu ingin menggunakannya? Kakak akan mendukungmu. Terima kasih, Puka. Zhou Mingxuan, apa kamu mampu atau tidak? Hak pengembangan desa Bulau, bukankah kamu sudah mendapatkannya? Kenapa kamu bertemu dengan penanggung jawab lagi? Proyek sebesar ini pasti memerlukan konfirmasi ganda. Jangan khawatir. Dengan dukungan finansialmu, kita pasti akan mengembangkan lebih baik daripada desa GQ 100 kali lipat. Itu baru namanya. Kali ini kita harus melampaui Ji Qiu. Benar. Ji Qiu. Apa yang mereka lakukan di sini? Bagaimana bisa mereka ada di sini? Apakah mereka juga datang untuk melihat? Yuro, tunggu aku. Ini sangat memalukan. Cepat pakai sepatumu. Baik-baik. Untungnya tidak ada orang lain yang kita kenal melihat. Pantasan kamu terus memanggilnya Corgi sebelumnya.
Itu Pasti hari ini ada orang penting yang harus ditemui, jadi dia menambahkan sesuatu untuk terlihat lebih tinggi. Ayo. Jika saya tidak salah, kalian berdua juga datang untuk menemui penanggung jawab desa Bulau kan? Bukan urusanmu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini lagi? Sama seperti kalian. Jiqiu, apakah maksudmu kamu ingin bersaing dengan kami untuk hak pembangunan? Apakah kau bercanda? Apakah kalian berdua punya uang? Apakah kalian kenal orang yang bertanggung jawab? Apakah kalian tahu cara merenovasi desa tua? Kurasa kalian berdua bahkan tidak bisa menggambar cetak biru? Bisa? Jangan mempermalukan diri kalian di sini. Cepat kembali ke desa kumuh dan pergi memancing. Jangan hiraukan mereka. Bagaimanapun hari ini mereka juga membuang-buang perjalanan mereka. Kalianlah yang datang dengan sia-sia. Suamiku dan penanggung jawab, Sun Zong, sudah bertemu sekali. Dan hari ini adalah terakhir kali untuk mengkonfirmasi detail pengembangan. Kalian berdua dari desa, apa yang bisa kalian bandingkan denganku? Apakah Sun Zong punya instruksi? Hei Sun Song, Apakah mereka benar-benar kenal Sun Zong? Hei Aze, saya sudah berangkat dan sedang dalam perjalanan. bagus. GQ dan saya baru saja tiba juga. Kalian benar-benar pamer. Saya tidak percaya dia benar-benar kenal Sun Zong. Jangan panggil saya Sun Zong, itu terlalu formal. Kita semua teman sekelas lama selama bertahun-tahun, panggil saja saya Sun Ming. Oke, kalau begitu GQ dan saya akan menunggu kalian di pintu. Xiaoli, saya punya teman bernama Jiang. Di hotelmu, tolong jaga dia. Saya akan segera ke sana. Oke, jangan khawatir Sun Zong. Sun Ming seharusnya segera tiba. Ayo keluar dan tunggu dia. Baik. Beraninya kau memanggil Sun Zong dengan nama lengkapnya. Aku tahu kalian berdua pura-pura lagi. Kalau menurutku, sebaiknya kalian cepat pergi. Desa kumuh kalian itu, kota ini bukan tempat untukmu. Adapun Tuan Sun, dia bukanlah bos yang bisa kamu temui hanya dengan menginginkannya. Sayang. Aze, katakan padaku, apakah Tuan Sun benar-benar bertemu Zhou Mingxuan? Kemarin dia berkata di telepon bahwa proyek pembangunan desa lama tidak ditugaskan kepada siapapun. Bagaimana Zhou Mingxuan begitu yakin bahwa hak pembangunan akan jatuh padanya? Terima kasih Euro atas investasinya di proyek kami. Uangnya kapan akan tiba? Setelah Anda dan Tuan Sun finalisasi hak pembangunan, saya akan mentransfernya kepada Anda. Jika bukan karena sangat membutuhkan uang Anda, saya tidak akan pernah dalam hidup saya serendah ini terhadap seorang wanita. Saya mengerti. Ada apa? Xu Miaxuangi ini pasti belum mendapatkan uang dari keluarga Ji. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura bertemu Tuan Sun agar Ji Euro percaya dia mendapatkan hak pembangunan desa. Itu menjelaskannya. Mungkin sebentar lagi dia akan mencari seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Sun. Nah, ini dia. Saya di pintu. Maaf soal itu. Kau baik-baik saja? Tuan Sun, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu Anda hampir 1 jam. Halo Tuan Sun. Bagaimana dia bisa mencari orang setua itu untuk berpura-pura? Reputasi Tuan Sun tercemar. Nanti biarkan Tuan Sun menghadapinya. Ini istri saya, Euro. Halo. Dia mendengar tentang pembangunan desa lama yang Anda berikan kepada keluarga Zhou kami. Jadi dia secara khusus di depan Anda berterima kasih. Ya. Begini, mari kita masuk ke dalam untuk bicara. Baik. Tunggu Tuan Sun. Oleh karena Anda di sini, lihatlah 2 orang ini. Apakah Anda mengenal mereka? Jangan panik. Lagi pula mereka dari desa dan pasti tidak kenal Tuan Sun yang asli. Tuan Sun, Anda tidak mengenal kami, kan? Tadi malam Anda sedang ditelepon dengan suami saya. Tadi malam saya ingat melihat seseorang di bawah 30. Bagaimana Anda bisa menjadi tua begitu banyak dalam semalam?
Tidak. Mereka pasti mencoba mencari informasi. Aze, kamu tidak mengerti? Presiden Sun punya banyak proyek, dia sibuk dengan bisnis. Menjadi tua dalam semalam bukan hal yang mustahil. Maaf, tadi saya tidak mengenali Anda, Presiden Sun. Apakah Anda ingat apa yang kita bicarakan tadi malam? Nah, Presiden Sun, Anda bos besar, kenapa Anda begitu gugup? Takut ketahuan? Takut? Cukup ya kalian. Saya kira kawan. Kalian bicara omong kosong. Karier Presiden Sun begitu sukses. Masa dia bisa di bawah 30? Tepat sekali. Hanya anak kaya seperti aku yang bisa sukses dengan susah payah sebelum 30. Presiden Sun, dia bekerja keras saat muda sehingga dia bisa begitu sukses pada usia 40. Suamiku, dia bisa membangun dirinya pada usia 30. Jika kau tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan libatkan suamiku. Kau... Siapa bilang aku tidak bisa? Hero, kau adalah istriku. Bilang pada mereka suamimu bisa. Apa yang kau ahkan? Katakan. Sudahlah Ming Xuan. Mari sini kita bicarakan. May Allah sini di rumah. Jika kau tidak bisa, cepat pergi ke dokter Cina. Kau adalah putra satu-satunya keluarga Zhou. Kita tidak boleh mempengaruhi penerus keturunan. Cicio, cukup. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu di depan Presiden Sun? Tidakkah kau punya malu? nah. Katakan lagi. Aku suka mendengarnya. Apakah kau ingin pembayaranmu atau tidak? Ya. Nah, ayo masuk dan bicarakan bisnis. Aku tidak kenal kedua orang ini sama sekali. Kau dengar itu, Jikyo? Kalian pasangan badut? Beraninya kalian berpura-pura akrab di depan Presiden Sun? Kenapa kalian tidak pergi saja? Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Apa yang kalian lakukan? Ini bukan tempat bagi kalian orang desa untuk bicara. Beraninya kalian menghalangi jalan Presiden Sun? Keluar dari sini sekarang. Kau? Lepaskan. Kau di sana? Aku beritahu kau, Presiden Sun yang asli akan segera datang, lalu akan kutunjukkan padamu tujuan sebenarnya dari Zhou Mingxuan membawamu ke sini. Presiden Sun sendiri ada di sini. Apa yang benar dan salah? Jika kau berani mencemarkan nama baik Presiden Sun lagi, aku akan segera memanggil seseorang untuk mengirimmu ke kantor polisi. Baik, kalau begitu panggil polisi. Aku ingin melihat siapa yang ada di sini menggunakan nama Presiden Sun untuk menipu properti keluarga Ji. Kau... Kalian semua sedang apa? Kalian semua sedang apa? Kakak sepupu, bukankah engkau libur kerja hari ini? Ada sesuatu yang mendesak. Aku harus kembali. Apa sih yang ribut-ribut? Ikut aku sebentar. Untuk apa? Aku punya urusan yang sangat penting untuk diurus. Lihat Jikyo, ini adalah koneksi suamiku. Sekarang tidak hanya Presiden Sun ada di sini, tetapi juga manajer hotel mendukung kita. Kalian berdua dari desa, keluar dari sini sekarang. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu karena aku mau. Aku akan menyadarkanmu. Zhou Mingxuan tidak punya niat baik. Aku pikir kau hanya marah soal pertukaran pernikahan. Aku peringatkan kau, jauhi Mingxuan. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Bukan kau orang ini. Memukul sampai sakit tanganku? Kau tidak bisa mengajari seseorang hanya dengan memberitahu mereka. Ketika dia kehilangan segalanya, baik uang maupun martabat, dia akan menyesal. Kau nelayan bau. Berhenti mengutukku di sini. Mingxuan memperlakukanku dengan sangat baik. Dia bahkan mengizinkanku berinvestasi di proyek Desa Bulau. Sepertinya apa yang kau pikirkan sebelumnya, semua benar. Sayang sekali, warisan yang ditinggalkan ibu. Si Euro, kau benar-benar tidak bisa diharapkan. Sebaiknya kau khawatir tentang dirimu sendiri. Menikahi orang dari desa, mungkin di masa depan, kau tidak akan punya jaminan pensiun. Kakak sepupu, kau harus membantuku dengan ini. Setelah Skribri, kau harus memberiku 10%. Pasti. Zapham. Bawa keduanya, sampah dari desa, buang berakal. Bawa sekerunya, sampah dari desa, lalu beli gedrel. Jangan takut. Kalian berdua, apakah kau ingin pergi sendiri? Atau setelah dipukuli, dilempar keluar? Ini adalah hotel di bawah perusahaan Sun Ming. Dia akan segera ke sini. Jika dia melihatmu, memperlakukan tamu seperti ini, apa yang menurutmu akan dia lakukan?
Dia benar-benar berani memanggil Tuan Sun dengan namanya. Saya punya teman bernama Jiang yang ada di hotelmu. Urus dia. Saya sedang dalam perjalanan. Mungkinkah dia Tuan Sun, teman yang dia sebutkan? Sepupu, cepat usir mereka dari wilayahmu. Sampah dari desa, bagaimana mungkin mereka tahu Tuan Sun? Memang, lihat pakaian mereka, bukan merek besar, tidak mungkin jadi teman Tuan Sun. Sepupu, Tuan Sun sendiri ada di sini. Aku tadinya akan memberimu 10%, bukankah engkau menginginkannya? Tuan Sun, maaf, aku tidak melihatmu tadi. Cepat usir mereka. Mereka menyebalkan untuk dilihat. Lakukan. Aze, mereka hanya pekerja, tidak ada gunanya merepotkan mereka. Baik, aku akan mendengarkanmu. Sunming seharusnya segera tiba. Ayo ke pintu untuk menemuinya. Baik. Ayo. Aku kira mereka punya kemampuan, tapi mereka kabur setelah ada ketakutan. Tuan Sun, Yuro, mari bicara di dalam. Sunming, Aza, kalian berdua, kenapa kalian semua di luar hotel? Aku sudah bilang jelas kepada manajer Lee untuk keluar dan mengurus. Di mana dia? Tuan Sun. Manajer Lee, aku menyuruhmu menjaga tamu terhormat. Kemana saja kau? Maaf, Tuan Sun. Aku tadi mengurus beberapa hal. Ya, Tuan Zhang yang kau sebut. Sepertinya belum sampai di hotel kita. Kau membuka mata dan bicara omong kosong. Sepertinya kau tidak mau bekerja lagi. Tidak sungguh, Tuan Sun. Aku sungguh tidak melihat Tuan Zhang datang. Apa yang kalian berdua tertawakan? Minggir segera. Kami? Siapa yang kau suruh minggir? Siapa yang kau suruh minggir? Dia adalah Jiang Ze yang aku suruh kau sambut. Apa? Bagaimana bisa begini? Dengan kata lain, Brino Zhou Mingxuan untuk secara pribadi mengusir teman Tuan Sun. Maaf Aza, perusahaan kita, kekurangan staf, telah menyebabkan rasa malu ini. Tuan Zhang, jangan salahkan aku. Aku buat siaman bacin. Semua karena Zhou Mingxuan. Jika dia tidak menemukan Tuan Sun palsu untuk datang, kita bukan alasan sebanyak kan? Palsu? Maksudmu, seseorang memalsukan identitasku dan menipu di hotel kita? Sunming, mari masuk dan bicara. Baik. Manajer Lee, tolong antar kami ke ruang pribadi Zhou Mingxuan. Oke. Ayo, silakan masuk. Ayo, aku sudah menunggu hari ini. Tuan Sun, rencana renovasi desa Bulau. Yang baru kita diskusikan, bagaimana menurutmu? Oke, pasti oke. Mengenai aku, akan menyuruh Departemen Project segera menindaklanjuti. Nanti kita akan menandatangani kontrak. Bagus. Mari besulang. Yuro, kalian semua dengar itu? Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu uangmu. Aku akan mentransfernya sebentar lagi. Sedangkan jangan khawatir. Baik. Zhou Mingxuan, bawa Tuan Sun palsumu dan keluar. Zhou Mingxuan, bawa Tuan Sun palsumu dan keluar. Kenapa sepupu ada di sini? Apa dia di sini untuk meminta uang suap 10%? Cicho, beraninya kau membawa suamimu yang miskin ke sini? Ini hotel Tuan Sun. Tuan Sun, panggil seseorang cepat dan kamu mengusir mereka. Ji Yuro, jika yang ini Tuan Sun, lalu siapa yang di sampingku? Dilihat dari pakaiannya, dia memang tampak seperti orang kaya. Tapi dari mana kau menemukan aktor ini? Kau tidak mencoba menggertak dan pura-pura kaya lagi, kan? Tutup mulutmu. Yang ini adalah Tuan Sun yang asli. Yang di sampingmu, palsu. Sial, dia benar-benar di sini. Jika tertangkap, kita bisa dihukum. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini diatur oleh Zhou Mingxuan. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi jauh.
Kenapa kau terburu-buru pergi? Manager Lee, tolong bawa dia ke kantor polisi. Serahkan pada aku. Tidak. Bos Joe, kau harus menyelamatkanku. Aku mengikuti semua pengaturanmu. Apa yang kau teriakkan? Kau harus menyelamatkanku. Bos Joe, kau harus menyelamatkanku. Bos Joe. Aku juga korban. Apa yang tak benar terjadi? Curahkan kita ke kelas Frank. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Aduh. Lepaskan. Jiyuro, sudah kubilang sejak dulu, Shumiyaku sama nikahimu. Bukan karena dia menyukaimu, tapi demi uangmu. Kau tidak mau percaya. Tidak, Yuro. Jangan dengar omong kosongnya. Dia cemburu karena dia menikah. Seorang nelayan dari desa nelayan kecil ini. Sangat miskin. Dia cemburu saja. Kau menikahiku, generasi kedua yang kaya. Nelayan, Azi, ku dengar bahwa kau punya aset miliaran sekarang. Memancing seperti apa? Yang begitu menguntungkan? Miliaran. Tidak mungkin. Dia hanya seorang penduduk desa kecil dari desa Binhai. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Kalau tidak salah, bos di balik layar yang kau cari ke desa Binhai adalah aku. Tidak mungkin. Tapi kau tidak percaya. Suamiku dan penduduk desa hanya rendah hati. Mereka tidak benar-benar miskin. Tuan Sun tidak mungkin berbohong. Sepertinya Jiang Ze memang yang mengubah desa Binhai. Itu berarti aku benar-benar menyerahkan suamiku yang miliarder kepada GQ. Chou Ming-suan, ku dengar keluarga Zhou tidak baik-baik saja dalam bisnis sejak ayahmu meninggal. Sejak kau mengambil alih perusahaan, kau berhasil membuat grup Zhou terlilit utang besar. Berita ini tidak palsu, kan? Informasi Tuan Sun tentu akurat. Kiro, Su Mingexwan, dia berpura-pura keras hanya untuk menggunakan uangmu lebih awal, menutupi celah keuangan mereka. Sekarang kau harus percaya, kan? Tidak, Yuru. Dengarkan penjelasanku. Pergi dariku. Untung aku tidak mentransfer uang itu padamu. Tunggu saja kebangkrutan. Yuro, sudah berakhir. Masih ada kesempatan untuk berbalik, tapi sekarang semuanya berakhir. Untuk pembangunan desa Bulau, aku selalu ingin mencari orang yang andal dan mampu untuk melakukannya. Aze, jika engkau bersedia mengambil alih, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Baik, dah. Tuan Sun, Aze dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jiang Ze, apa yang kau lakukan di sini? Jiang Ze dulunya adalah tunanganku. Jadi kenapa aku tidak boleh datang menemuinya? Jiang Ze dulunya adalah tunanganku. Jadi kenapa aku tidak boleh datang menemuinya? Aku tidak ada hubungan denganmu. Lepaskan tanganku. Apa yang kau katakan? Ikam kita yang dijodohkan oleh orang tua. Mengenai GQ, itu hanya kecelakaan. Oh, nanti kalian berdua bercerailah? Kau tak tahu malu, wanita bersuami. Lepaskan suamiku. Suamiku sama sekali tidak menyukaimu. Aku tuh tidak akan melepaskannya. Aku ingin bercerai dari sampah Zhou Mingsuan itu. Jiang Ze adalah suamiku yang sebenarnya. Lepaskan. Apakah kau tidak apa-apa? Aku tidak yakin apakah cakarnya beracun. Jiyuro, apa kau gila? Ada kotak P3K di mobilku. Ayo kita urus segera. Terima kasih, Manajer Umum Sun. Manis kecil. GQ, tunggu aku. Aku sekarang suruh ayah datang untuk meminta penjelasan. Jiang Ze dalam hidup ini hanya bisa menjadi milikku. Jiyuro, tunangan. Sudah larut, kenapa kau tidak pulang? Kakakku akan khawatir. Kau mau membawaku kemana? Tempat pertama kali kita bertemu. Pertama kali kita bertemu, bukankah itu di desa Binhai? Kau benar-benar tidak mengingatku? Wajah ini memang terlihat agak familiar. Mungkinkah aku benar-benar pernah bertemu dengannya sebelumnya? Wajah ini memang terlihat agak familiar. Mungkinkah aku benar-benar pernah bertemu dengannya sebelumnya? Begitu sampai di sana, kau akan ingat. Selama GQ pergi, masih ada kesempatan. Diam
aku akan mengambilnya untukmu. Mati saja, GQ. Jiangze hanya bisa menjadi milikku. Hati-hati. Jikyu. Jikyu bangun, Jikyu. Jikyu. Hati-hati. Apa kau ingin bunuh diri? Tidak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Jika takdir mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi. GQ. Kau sudah sadar. Ini adalah rumah sakit. Kemarin kau hampir tertabrak mobil. Sekarang apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Tadi malam, tidak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa jika takdir mengizinkan. Ngomong-ngomong, aku ingat sekarang 5 tahun lalu, apakah kita pernah bertemu? Lalu, mengapa kau datang lagi ke desa Binhai? Dan pura-pura tidak mengenalku? Tidak. 5 tahun lalu, setelah aku memberimu uang, Kau mengambil uang hadiah dari kompetisi desain, pasti ada di dalam tasmu. tidak ada di tasku. Lepaskan. Jangan bergerak. Maksudmu, saat itu kau mengambil uang hadiah itu untuk mengobati penyakit saudariku, lalu pulang ke rumah dan bersama ibunya, terjadilah pertengkaran. Kepalamu terbentur ujung meja, sehingga kau kehilangan sebagian ingatanmu. Namun, bahkan tanpa ingatan ini, kita masih ditakdirkan oleh surga untuk bersama. Maafkan aku. Ini semua salahku. Jika aku mengantarmu pulang, lebih awal kemarin, kamu tidak akan terluka. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Salahkan saja supirnya. Siapa supirnya? Itu adalah adikmu. Yuro, ada apa dengannya? Beraninya kau bertanya? Jika kau tidak memegang Jiangze, Yuro tidak akan ingin menyakiti dan dia tidak akan menjadi koma. Apa maksudmu? Yuro hanya ingin mengambil kembali tunangannya. Sebagai seorang kakak, kau seharusnya memahami. Tapi kenapa kau harus bertengkar dengannya? Aku bersaing dengannya. Cukup. Saya mau. Dorong dia ke dalam mobil. Menikahlah dengan patuh ke desa. Jangan pernah kembali ke kota lagi. Jangan ganggu kehidupan pernikahan Yuro. Biao. Bukankah kau yang memaksaku naik ke mobil pernikahan dan mengirimku ke desa Binhai? Kami hanya melakukannya demi kebaikanmu. Itu benar. Kau dan ibumu, aku tidak mungkin menghidupimu. Sia-sia selama ini. Apapun yang diinginkan Yuro, kau harus mengalah padanya. Aku sudah mengalah padanya. Apa itu belum cukup? Aku sudah memberikan padamu warisan, ibuku. Jadi kenapa kau masih tidak puas? Jicho, ayah mengaku aku sedikit berat sebelah sebelumnya. Tapi sekarang, jika engkau berikan saja Az kepada Yuro, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan adil mulai sekarang. Apakah pantas kau mengatakan hal-hal ini di depanku? Apakah kau berkonsultasi denganku? Jiangze, kau memiliki perjodohan dengan Yuro yang diatur oleh orang tuamu. Jadi kau harus menikahinya. Cepat ceraikan GQ. Ya. Maksudmu,
menyuruhku menikahi seorang gadis manis? Omongan macam apa itu? Euro tidak melakukan hal buruk pada GQ, kan? Dia baik-baik saja. Putriku yang malang seharusnya masuk penjara, tapi yang seharusnya adalah GQ. Jika dia tidak menghindar saat itu, bagaimana bisa Euro menabrak dan mengalami kecelakaan? Aku tidak berencana memanggil polisi, tapi sekarang kau bisa menjelaskan sendiri pada polisi. Kau, GQ, apa yang kau lakukan? Saya sudah bertanya pada dokter. Ji-Euro kemungkinan besar akan sadar, dan setelah dia sadar, dia akan masuk bersama Zhou Mingxuan. Lalu mereka masih akan menjadi pasangan yang paling serasi. Kamu... Apakah istrimu baik-baik saja? Proyek di Desa Bulau akan segera dimulai. Pada saat itu akan menjadi beban bagi perancang ruang utama kita. Tuan Chang, jangan khawatir. Saya pasti akan mengubahnya menjadi lebih baik dari Desa Binhai kita. Tentu saja dengan Master Ji, terbaik kita yang mengawasi, saya pasti akan merasa tenang.